Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di rumahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu dalam kitab ini penulis mengatakan as-salatul akhlaqi indal muslimin. Keunggulan akhlak yang ada pada umat Islam. Atharal fikrul akhlaqiyyu indal muslimina fil fikril akhlaqi ala al-mustawa al-alami biwajhin amin wal fikril arabiyyi wal fikril gharbiyyi biwajhin khas. Konsep akhlak yang ada pada umat Islam itu telah mempengaruhi terhadap konsep akhlak yang ada di seluruh dunia secara umum. Kemudian juga mempengaruhi konsep akhlak dunia barat secara khusus. Berarti kita mesti bangga sebagai umat Islam bahwa konsep akhlak yang dipegang dan dijalankan umat Islam telah mempengaruhi konsep akhlak yang ada di dalam seluruh dunia ini, telah mempengaruhi konsep akhlak orang-orang barat secara khusus. Ini yang pertama, keunggulan daripada akhlak dari umat Islam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep akhlak umat Islam masih dominan sampai sekarang, di mana dia menjadi perilaku umat Islam sampai sekarang. Kita sebagai umat Islam tentunya konsep akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya masih mendominasi pada diri kita sampai sekarang, bahkan tetap mendominasi menjadi bentuk perilaku kaum muslimin pada umumnya sampai sekarang. Buktinya ketika kita datang ke rumah orang, kita masih mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ketika ada saudara kita sakit, kita ziarahi. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita mampu, kita tolong. Ini adalah bentuk-bentuk kebaikan, di mana definisi daripada akhlak itu sendiri adalah sebuah pengertian tentang segala kebaikan dan menjelaskan segala keburukan. Maka ini termasuk daripada bidang akhlak. Nah, kita rasakan itu semua menjadi perilaku umat Islam sampai sekarang. Dan ini keunggulan akhlak daripada umat Islam, gotong royong dan seterusnya. Kemudian konsep akhlak Islam, selain dia menjadi perilaku umat Islam sampai sekarang, konsep ini
berfungsi untuk membentuk perilaku, membentuk perilaku kehidupan umat Islam di masa yang akan datang atau ke depan, baik dunia maupun di akhirat. Berarti konsep akhlak itu membentuk perilaku, membentuk cara hidup kita ke depan. Nah, ini salah satu keunggulannya. Kemudian konsep akhlak Islam bersifat universal. Bersifat universal artinya menyeluruh. Bahwa konsep akhlak Islami dia memiliki perspektif yang menyeluruh, yang syamil dalam seluruh aspek kehidupan. Ada akhlak Islami di situ. Ya. Bahkan melebihi atau melampaui konsep kebangsaan, konsep etnis, konsep kedaerahan. Itu tidak sebanding dengan konsep akhlak Islam. Menyeluruhi, meliputi semua hal tersebut, bahkan selain itu. Artinya bahwa keunggulan daripada akhlak Islam, dia menangani, memperbaiki segala persoalan kehidupan manusia. Jadi akhlak itu sangat luas, Pak. Dan hati-hati ketika kita mengatakan Anda tidak memiliki akhlak, hati-hati. Ya. Kita harus tahu definisi akhlak itu apa. Ya. Karena kalau kita mengatakan seorang Anda tidak memiliki akhlak, ini luar biasa ya, penghinaan yang luar biasa sebenarnya. Ya. Tetapi kalau kita katakan Anda dalam hal ini kurang akhlaknya, nah ini beda ya. Anda dalam perkara ini kurang akhlaknya. Nah, berarti dalam jenis tertentu. Tetapi kalau kita mengatakan orang itu tidak berakhlak, berarti orang itu orang yang paling keji di dunia. Ya, tidak boleh kita menyematkan orang tidak memiliki akhlak. Setidaknya dia sebagai manusia dia punya akhlak dari sisi yang lain. Ya, dari sisi yang lain. Bahkan orang kafir pun juga punya akhlak. Karena akhlak sudah saya jelaskan pada pertemuan yang pertama, ya, menjelaskan segala macam kebaikan termasuk itu akhlak. Menjelaskan makna keburukan termasuk itu akhlak. Kemudian bagaimana seseorang bersikap bergaul antara sesama manusia dengan yang lain, itu akhlak. Ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, inilah keunggulan akhlak, konsep akhlak umat Islam. Dan kita patut bangga ya bahwa umat Islam ciri khasnya adalah akhlak. Berarti Islam itu tidak lepas dari akhlak. Islam ya akhlak, akhlak ya Islam gitu. Makanya Rasulullah SAW disifati akhlaknya Al-Quran. Berarti apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan Al-Quran, apa yang dilarang Al-Quran, itulah akhlak beliau. Berarti tidak ada satupun dalam Islam yang tidak ada dalam Al-Quran gitu ya. Tidak ada satupun dalam Islam yang tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Berarti akhlak itu sesuatu yang syamil. Ya. Ketika kita marah, bisa itu jadi akhlak. Ketika Nabi kita dihina, dinodai, kita marah, kita tampakkan kebencian kita boikot dan seterusnya, itu akhlak. Kita beramal ma'ruf nahi munkar, itu akhlak. Jadi akhlak itu bukan pipi kiri ditampar, minta lagi pipi kanan ditampar, bukan. Akhlak itu kalau ucapan kita, perbuatan kita, ya, tingkah laku kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu akhlak. Ya, itu adalah akhlak. Baik. Kemudian selanjutnya iktisabil akhlaqil islamiyah. Bagaimana cara untuk memperoleh akhlak yang islami? Nah, ini beliau melangkah selanjutnya. Bagaimana sih cara memperoleh akhlak yang islami? Beliau katakan al-akhlaqu imma fitriyatun wa imma muktasabatun.
Wa ba'dul akhlaqin nas fitriyatun tadhharu fihim منذ awwali hayatihim. Wa ba'du akhlaqin nas muktasabatun minal bi'ati at-tabi'ah aw minal bi'ati al-ijtima'iyyah aw min tawalil khibrati wat tajarubi wa nahwu dzalik. Jadi akhlak, cara memperolehnya kita harus tahu dulu. Akhlak itu satu, pertama dia sifatnya fitrah. Artinya seseorang dari sananya Allah ciptakan memang dia berakhlak. Dari lahir fitrahnya orang ini berakhlak. Satu. Ya. Berarti kalau jenis yang seperti ini luar biasa. Anugerah yang Allah berikan memang dari lahir dia berakhlak. Sebagaimana kisah sahabat ya, Amr bin Qais, ya Rasulullah, apakah aku memiliki sifat santun karena Allah anugerahkan aku, atau memang aku berusaha untuk mempelajari itu? La, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan engkau memiliki sifat santun. Berarti santun itu akhlak ya. Ya, berarti anugerahnya Allah berikan memang dari lahir dia santun. Nah, paham enggak? Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ini menunjukkan akhlak fitrah. Ada orang secara lahir fitrahnya sabar, ada secara lahir dia santun, itu anugerah, itu fitrah. Ya. Kemudian yang kedua, muktasabatun, akhlak yang diperoleh dengan cara mempelajari, sehingga baru dia bisa berakhlak. Ya. Sebagian orang akhlaknya memang fitrah, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu tampak sejak dia lahir, tampak sejak pada masa hidupnya. Ya. Kemudian ada sebagian manusia yang akhlaknya memang muktasabatun, dipelajari atau diperoleh dengan lingkungan yang baik. Nah, ya, lingkungan yang baik. Jadi seorang itu terbentuk akhlaknya yang baik karena lingkungannya yang baik. Satu. Atau minal bi'atil ijtima'iyyah, atau memang dia berada di lingkungan sosial yang bagus. Atau dia terus-menerus mempelajari tata cara akhlak pada dirinya, dia pelajari. Ya, dengan praktek dia pelajari terus, terbentuklah akhlak tersebut. Bisa. Ya. Au tajarub, atau dengan pengalaman-pengalaman yang dia hadapi. Dia berteman dengan orang tua ini menceritakan, saya dulu begini, makanya Anda jangan begini, cara yang betul begini. Itu pengalaman. Ya. Atau dalam perjalanan hidup dia menempuh sebuah persoalan, dia mendapatkan sebuah pelajaran akhlak, itu pengalaman. Ya. Atau dia membaca sirah nabi, sahabat, tabi'in, bagaimana akhlak mereka, itu dari pelajaran. Dan semisalnya. Akan tetapi akhlak yang diperoleh dari lingkungan yang baik, diperoleh dengan belajar secara sungguh-sungguh, tentu harus punya modal. Ya, punya modal fitrah. Secara asal memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia punya akhlak. Walaupun kadar kecilnya berbeda. Ya. Kalau dia punya kadar akhlak kecil, itu manfaatkan, itu bekal dia untuk mempelajari akhlak yang dia kurang. Ya. Dan ini seperti ya, pelajaran akhlak ini atau membuat diri kita supaya berakhlak, itu seperti kita mempelajari keterampilan-keterampilan yang lain. Seseorang yang pandai bertukang, dia harus pandai belajar bertukang. Bisa baru dia bertukang. Seorang yang ingin menjadi menjadi pekerja ya komputer, ahli IT, dia harus belajar. Sama akhlak demikian. Bagi orang yang ingin akhlaknya bagus, dia harus
mempelajari dengan bekal yang Allah berikan tadi secara fitrah. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasailul iktisabil akhlaqil hamidah. Media atau sarana-sarana untuk memperoleh akhlak yang terpuji. Apa sih sarananya? Yang pertama, Syekh di sini mengatakan tashihul aqidati li himayatil insani minal inzilaq. Yang pertama, sarana kita untuk memperoleh akhlak tashihul aqidah, perbaikan akidah, ya, untuk menjaga manusia dari ketergelinciran. Ya. Akidah adalah akhlak yang pertama harus dipelajari. Karena akidah itu berhubungan antara hamba dengan Robnya. Ya, bagaimana seorang hamba dengan Robnya, beribadah dengan Robnya, beriman dengan Robnya, berarti pelajari tauhid dulu. Ini tashihul akidah. Apabila seseorang sudah mengenal Allah, dia tahu hak-hak Allah, dia tahu cara beribadah kepada Allah, dia tahu apa yang dilarang oleh Allah, maka ini akan berefek kepada selainnya. Bagaimana hubungannya dengan makhluk, bagaimana hubungannya dengan yang lainnya. Maka tashihul akidah ini yang pertama untuk wasilah seseorang mendapatkan akhlak yang terpuji. Karena akhlak yang utama adalah benar-benar memahami akidah yang sahih. Ya, karena ini wasilah untuk berakhlak. Orang yang paham akidah, akhlak yang terpuji. Dan tujuannya agar bisa menjaga manusia tergelincir dari penyimpangan. Ya. Kemudian seseorang yang berakhlak, kaitannya misalkan begini, dia sangat memiliki akhlak sesama manusia. Dia santun, dia baik, dia sabar, atau dia berakhlak pada dirinya, dia sabar, atau dia punya akhlak yang baik kepada hewan atau yang lainnya. Tetapi kalau akidahnya, akhlak yang pertama kepada Allah tidak benar, tidak akan diterima semuanya selainnya tadi. Makanya tashihul akidah. Ya. Kemudian yang kedua, al-ibadat wa hiya al-uslubul amaliyyu wal wasilatul ula fi tarbiyati. Ya. Sarana untuk kita memperoleh akhlak adalah beribadah, banyak beribadah kepada Allah. Rajin sholatnya, rajin zikirnya, rajin baca Qur'annya, rajin zakatnya, rajin sedekahnya, rajin berbuat baik kepada orang. Ternyata ini adalah sarana untuk seorang memperoleh akhlak yang terpuji. Karena ibadah itu sendiri adalah akhlak yang terpuji. Dan itu adalah sarana sebuah amalan nyata yang dilakukan seorang. Apabila orang tidak sholat, pasti dia tidak berakhlak. Pasti itu. Percaya nggak? Kalau orang yang dia tidak pernah baca Quran, itu pasti orang tidak berakhlak. Orang yang tidak pernah bayar zakat sudah sampai nisabnya, pasti orang itu tidak berakhlak. Ya. Kenapa? Ya semua keburukan yang dia lakukan, ya berarti lawannya daripada akhlak. Ya. Kemudian banyak beribadah itu adalah sarana untuk mendidik diri, untuk mendidik diri. Baik. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan qiraatul Quran wa tadabburuhu wal amalu bima fihi.
membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Nah, subhanallah. Jadi Al-Quran selain kita baca, ya, maka kita dituntut untuk mentadaburi, untuk merenungkan apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran. Bisa dilihat dengan tafsir para ulama, ya, atau bisa kita melihat, ya, penjelasan-penjelasan, ya, para ulama terhadap ayat-ayat tersebut, baik tentang kisah-kisah Nabi, baik tentang hukum, baik tentang Allah dan seterusnya. Ya. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Ya, setelah merenungkannya, mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Kemudian mendakwahkannya sesuai dengan kemampuan, Kemudian yang keempat, tertibul amali wariyadatu nafsiyah, latihan praktek. Nah, ya, latihan praktek dan latihan jiwa. Jadi ketika kita ingin mendapatkan akhlak yang terpuji, harus latihan praktek. Ya, harus sering praktek dan sering latihan jiwa. Ya. Misalkan latihan jiwa, ketika kita ditimpa musibah, sabar. Nah, itu kan menahan jiwa, kan latihan jiwa. Jangan marah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Waman yasta'if yu'iffahallahu, wa man yastaghni yughnihillahu, wa man yatabassar yubassiruhullahu." Barang siapa yang dia menjaga kehormatan dirinya, ya, maka Allah akan memberikan kehormatan untuk dirinya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan dia. Barang siapa yang dia berusaha membuat dirinya bersabar, maka Allah akan anugerahkan kesabaran pada dirinya. Nah, kaitannya apa hadis ini tentang tertibul amali, praktek amal, latihan praktek atau melatih menahan jiwa. Ya. Artinya di sini berkaitan kita praktek, ya. Ketika kita diperintahkan untuk tidak meminta-minta, ya, secara asal meminta-minta itu tercela, ya, tercela. Maka untuk menjaga kehormatan kita jangan minta-minta, ya, jangan minta-minta. Nah, itu demi menjaga kehormatan, maka Allah akan berikan kehormatan tersebut. Ya. Kemudian ketika kita merasa cukup rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah akan cukupkan. Padahal sebenarnya tidak cukup, gitu ya. Tapi merasa cukup. Nah, ini melatih jiwa tidak? Ya, melatih jiwa, praktek, dan ini akhlak. Atau ketika kita ditimpa musibah, motor hilang, HP hilang, tapi kita bersabar. Yubassiru, membuat dirinya bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran itu pada orang itu. Nah, ini adalah, ya, sebuah anugerah akhlak yang Allah berikan. Ini kan cara untuk mendapatkan akhlak yang terpuji. Kemudian selanjutnya, at-tafakkur fil athari al-mutarattabati ala husnil khuluqi wa awaqi bisu'il khuluq. Sering bertafakkur, sering merenung dengan melihat asar itu begini, ya. Asar itu ucapan, perbuatan sahabat, tabi'in. Nah, kita lihat kita melihat flashback ke belakang, merenung dengan melihat apa sih yang dilakukan sahabat untuk memperbaiki akhlak dan akhlaknya benar, baik. Apa sih yang dilakukan tabi'in? Ya, kita lihat asar-asar mereka, bekas-bekas mereka untuk
menjadi orang yang berakhlak atau memperoleh akhlak yang terpuji, atau bagaimana akibat dari akhlak-akhlak yang buruk, kita lihat. Kita baca, kita renungkan dalam kejadian-kejadian di masa lampau yang terjadi pada mereka dalam memperbaiki akhlak, memperoleh akhlak. Kita lihat, renungkan, lalu kita praktekkan. Kemudian yang keenam, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa tawasi bil haqq. Amal ma'ruf nahi munkar, dan menasihatkan dalam kebenaran. Maka amal ma'ruf menyeru atau mengajak orang untuk melakukan yang ma'ruf, yang baik. Terus bagaimana mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh orang. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang Allah lahirkan supaya kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Wa tawasu bil haq, dan saling menasihatkan dalam al-haq. Wa tawasau bil haq dalam surat Al-Asr. Jadi ketika kita melihat sebuah kemungkaran, mulai dari rumah, tidak usah jauh-jauh, ketika ada anak, istri yang melakukan kemungkaran, maka yang dilakukan adalah cegah kemungkaran tersebut. Ketika si suami melihat sesuatu yang baik, perintahkan anak-anak itu melakukan yang baik. Nah, itu adalah bagian dari amal ma'ruf nahi mungkar. Tetapi ketika amal ma'ruf nahi mungkar harus dengan kaidah-kaidah, melihat maslahat dan mafsadat. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkar falyughayyir bil lisan fa illam yastati bil yad fa illam yastati bil lisan fa illam yastati bil qalb fa innahu adhaful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka ingkari kemungkaran itu dengan tangan. Jika mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan benci dalam hati. Benci dalam hati. Nah, ketika kita menyerukan orang yang ma'ruf, jangan kita ledek orang tersebut, kamu ini so alim. Jangan, itu orang mengajak yang ma'ruf. Kemudian melihat kemungkaran dia ingkari. Itu adalah hal-hal yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap dengan kaidah ketika amal ma'ruf nahi mungkar. Ketika di depan gang ada orang mabuk-mabukan, lalu kita pukul, amal ma'ruf nahi mungkar. Yang ada kita akan dipukul. Nah, maka lihat maslahat dan mafsadatnya. Kalau nahi mungkar mendatangkan kemudorotan, maka itu dilarang. Cukup kita benci dalam hati. Kalau kita tidak mampu untuk menegur dengan lisan. Tetapi setidaknya kalau kita di rumah kita bisa. Anak kita ajak sholat, suruh ngaji. Istri kita suruh pakai jilbab. Kemudian jaga pandangan dan seterusnya. Ini amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian saling menasihati dalam kebenaran. Nah, saling menasihati dalam kebenaran ketika ada saudara kita menyimpang, sampaikan dengan akhlak yang baik. Wahai saudaraku, bahwa engkau telah melakukan kesalahan begini dan begini. Saya nasihatkan dengan firman Allah. Jangan itu belum dilakukan, di luar sana sesat. Woi, situ fulan menyimpang, ustadznya tidak jelas manhajnya, tapi proses watawasau bil haq tidak dilakukan. Ini tidak berakhlak. Jadi siapa yang berakhlak, siapa yang tidak berakhlak? Paham? Nah, watawasau bil haq, ketika kita melihat saudara kita menyimpang dalam agama, kekeliruan, dinasihati. Ad-dinun nasiha. Karena ini perintah Allah dalam surah Al-Asr, watawasau bis sabr watawasau bil haq. Itu perintah kita untuk menasihatkan saudara kita tentang kebenaran. Anda keliru, Anda menyimpang, ini kekeliruan Anda. Tentunya dengan adab yang baik, dengan sopan santun, tidak mempermalukan orang di depan orang,
empat mata, cara yang bijaksana, santun dengan niat supaya saudara kita kembali kepada jalan yang benar. Adakah proses-proses akhlak yang seperti itu dilakukan? Ya. Kalau kata Ustadz Iwan, no way. Ya Ustadz ya, no way. Yang ada nuduh orang sesat ya Ustadz ya. Ustadz tuh tak betul, menyimpang. Ustadz tuh ya bukan salafi tuh. Salafi itu seolah-olah perusahaan dia kali ya. Itu bukan ustadz sunnah. Jangan gampang untuk mengeluarkan orang dari sunnah. Jangan gampang mengecap orang itu menyimpang dan seterusnya tanpa burhan, tanpa penjelasan, tanpa watawasau bil haq. Itu akhlak dalam menasehati. Baik. Selanjutnya musahabatul ahyar wa ahlul akhlaqil fadilah, berteman dengan kawan yang baik ya. Berteman dengan kawan yang baik, berteman dengan kawan yang memiliki akhlak yang baik. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu kata Rasulullah dinilai dari agama teman dekatnya. Maka lihatlah siapa yang menjadi teman dekatnya. Kita perhatikan, pencuri temannya pencuri, penzina rata-rata temannya penzina. Itu akhlak mereka. Pemabuk temannya pemabuk, orang soleh temannya orang soleh. Ini menunjukkan al-mar'u ala dini khalili. Maka kalau kita ingin memperoleh akhlak yang terpuji, maka cari ya teman yang baik akhlaknya, cari teman yang sangat mulia akhlaknya, karena itu akan mempengaruhi kita. Ya, berapa menit lagi? Akan mempengaruhi kita. Kemudian yang terakhir, taf'ilus sultanil hakim waliyul amri. Hendaknya pemerintah itu berfungsi dalam menyebarkan akhlak kepada individu dan masyarakat. Karena karena pemerintah memiliki kekuasaan dalam materi, wewenang dan seterusnya. Bayangkan kalau pemerintah Pontianak membuat program kebijakan memperbaiki akhlak masyarakat Pontianak dengan program-programnya luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Baik, saya kira itu cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.